Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang statistika analisis data berkala dengan metode moving average. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan analisis dan penulisan data yang berupa angka-angka. Secara umum, kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat, antara lain menyajikan data secara ringkas, menunjukkan tren, melakukan menarik kesimpulan secara ilmiah. Metode moving average merupakan komponen deret berkala dari bagian tren sekular yang merupakan perkembangan suatu kejadian, gejala, atau variabel yang mengikuti gerakan tren sekular. Metode moving average biasanya digunakan oleh investor dan trader di seluruh dunia karena moving average mampu menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa. Moving average menunjukkan nilai rata-rata satu periode tertentu. Pada saat harga berubah, moving average bisa naik atau turun. Di dalam materi moving average ini, mahasiswa diajari cara menghitung dengan metode rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang untuk melakukan perhitungan dengan metode moving average. Ini bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan rumus dengan menggunakan Microsoft Excel ataupun SPSS. Tujuan pembuatan makalah ini yaitu mampu menganalisa data berkala dari waktu ke waktu agar mahasiswa memahami dan mampu mengerjakan soal tentang metode moving average, ataupun dapat menguasai materi rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Metode rata-rata bergerak. Pengolahan data kuantitatif dari serial waktu dapat dilakukan dengan metode dasar sebagai berikut. Rata-rata bergerak. Pemulusan eksponensial, dekomposisi. Metode dasar itu telah dikembangkan lagi menjadi berbagai derivasi atau turunannya. Dalam makalah ini, hanya akan dibahas sebagian dari derivasi metode dasar tersebut, yaitu mengenai rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak sederhana. Perakiraan didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata bergerak. Satu set data N periode terakhir, dicari rata-ratanya. Selanjutnya dipakai sebagai perakiraan untuk periode berikutnya. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap diperoleh observasi data aktual, baru maka rata-rata yang baru dapat dihitung dengan mengeluarkan atau meninggalkan data periode yang terlama dan memasukkan data periode yang terbaru atau terakhir. Rata-rata yang baru ini kemudian dipakai sebagai perakiraan untuk periode yang akan datang, dan seterusnya. Serial data yang digunakan jumlahnya selalu tetap termasuk data periode terakhir. SMA dihitung dengan cara menambahkan harga yang akan dihitung kemudian dibagi dengan periode lama waktunya. Harga yang dihitung biasanya adalah harga close, tapi bisa juga karena high low atau rata-rata dari ketiganya. Rata-rata bergerak sederhana akan bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, maka prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per tahun adalah sebagai berikut. 1. Jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, kemudian hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. 2. Bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. 3 tahun untuk mencari nilai rata-rata hitungannya. 3. Jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. 3 tahun dan seterusnya sampai selesai. Kami memberikan contoh perhitungan peramalan menggunakan metode rata-rata bergerak sederhana dengan deret waktu 3 periode dan 4 periode. Dan di sini ada contohnya. Perakiraan permintaan pada periode ke-9 dapat dihitung sebagai berikut. Waktu periode 3. F9 sama dengan 42 ditambah 41 ditambah 40 dibagi 3 sama dengan 41. Waktu periode 5. F9 sama dengan 43 ditambah 41 ditambah 42 ditambah 41 ditambah 40 dibagi 5 sama dengan 41,4. Semakin panjang atau banyak serial waktu yang digunakan, grafik perakiraannya akan semakin halus. Pengisolasian faktor random makin halus, tetapi semakin kurang responsif terhadap data aktualnya. Serial waktu yang digunakan dipilih secara trial and error sampai diperoleh kesalahan perakiraan yang kecil. Dan ini contoh pada modul.
Contoh pada modul bisa kita lihat di gambar berikut ini. Umumnya, timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak tertimbang ialah koefisien binominal. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberikan koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur penghitung rata-rata tertimbang per 3 tahun adalah sebagai berikut. 1. Jumlahkan data tersebut selama per 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. 2. Kemudian membagi faktor dengan faktor pembagi bilangan binominal yaitu faktor 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut, dan seterusnya sampai selesai. Kesimpulan dari materi tentang analisa data berkala dengan metode moving average adalah SMA dihitung dengan cara menambahkan harga yang akan dihitung, kemudian dibagi dengan periode lama waktunya. Sedangkan WMA, data diurutkan secara bertimbang, kemudian dibagi dengan faktor bilangan binominal. Metode rata-rata bergerak merupakan metode pengolahan data kuantitatif. Kegunaan dari moving average yaitu, moving average menentukan tren yang akan terjadi, menentukan titik support dan resistance pergerakan harga, memuluskan indikator lain yang terlalu bergigi. Metode simple average menggunakan rata-rata dari semua data peramalan. Kelemahan menggunakan metode SMA ini yaitu, metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua tren pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-ratanya. Metode ini tidak dapat mengulangi dengan baik adanya tren atau musiman, walaupun metode ini lebih baik dibanding rata-rata total. Dari apa yang telah kami uraikan di atas mengenai analisa data menggunakan metode moving average, semoga para pembaca mampu memahami apa yang kami maksudkan, dan pembaca mampu menerapkan metode ini dengan menggunakan mikroskop Excel ataupun penerapan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih.